din Islam dengan jahiliyah. Kemudian terakhir yaitu parameter tentang kepribadian Muslim. Ya. Supaya adik-adik bisa mempelajari lebih mendalam, ada beberapa sumber ya yang bisa dipelajari ya lebih dalam ya. Apabila PowerPoint nanti masih belum mencukupi ya. Di sini ada 5 buku rujukan yang adik-adik bisa pelajari ya untuk supaya mendalami materi ini ya. Nah, kita mulai dulu dengan masalah pemahaman din. Nah, kita sering sekali pemahaman antara pengertian yang dipahami oleh saat ini antara agama dengan din. Ya. Jadi pengertian din ya itu mempunyai pengertian beberapa ya. Bisa berarti kekuasaan ya. Kemudian bisa berarti ketundukan ya, bisa berarti balasan, bisa berarti undang-undang atau peraturan. Ya. Mungkin dalam bahasa lain itu syariah ya. Nah, jadi kalau kita hidup dalam dinul Islam, maka berarti kita tunduk ya, patuh ya dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam. Ya. Nah, materi yang sebelumnya tadi udah pernah memahami tentang pengertian Islam ya. Itu aslama ya, lagi kesejahteraan, ketentraman dan sebagainya ya. Di mana ketauhidan yang menjadi dasar dari Islam itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya. Jadi sebenarnya din itu satu ya, din itu satu yang dibawa oleh Nabi Adam ya, ketauhidan itu adalah Islam ya. Kemudian sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, dalam perjalanan waktu itu ada banyak beberapa oknum-oknum dalam tanda petik ya yang melakukan penyimpangan ya, yang melakukan penyimpangan. Jadi misalnya dalam tanda petik ada rahib mungkin dalam pengertiannya ya, orang-orang rahib yang kemudian menyimpangkan seperti adanya Yesus ya, yang sebenarnya itu sebenarnya bukan Yesus dalam pengertian manusia kemudian menjadi Tuhan ya, tapi itu adalah sebenarnya Nabi Isa. Kemudian misalnya Sri Buddha Gautama yang sebenarnya itu adalah seorang nabi ya, yang kemudian dijadikan Tuhan ya. Kemudian juga api yang dijadikan Tuhan ya, sehingga ada namanya agama Majusi dan sebagainya ya. Jadi dalam perjalanan dari Nabi Adam sampai Muhammad ya, itu yang Anda kenal saat ini dengan banyak namanya agama-agama, itu sebenarnya merupakan suatu hal yang disimpangkan hanya oleh beberapa orang-orang ya, yang kemudian Anda mungkin mengatakan ada beberapa cabang-cabang agama ya, tapi sebenarnya dinul Islam itu satu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saat ini itu sebenarnya satu, yaitu tauhid ya, yaitu dinul Islam. Nah, kita hidup dalam dinul Islam berarti semua aturan-aturan itu berada dalam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Islam ya, baik dari ideologinya, politiknya, sosialnya, budayanya ya, tata aturan hukumnya ya, semuanya sesuai dengan dinul Islam ya. Jadi ipolexos budhan kam ya, itu sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam. Dan kita harus tunduk dengan aturan-aturan itu ya. Nah, dan ketundukan dan ketidaktundukan itu nantinya akan mendapatkan suatu balasan gitu ya. Segala sesuatu yang dibebaskan itu kita akan mendapatkan balasan ya. Nah, balasan itu bisa berupa balasan yang baik maupun bisa
berupa balasan yang buruk ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan, apakah dia sesuai dengan aturan atau tidak ya. Nah, pengertian dari asrama yang kita sampaikan tadi ya, Allah ya, tidak mengerjakan apapun yang tidak diperintahkan oleh Allah dan sebagainya. Dan kemudian pengertian Islam yang lain itu selamat ya, karena hanya orang-orang yang ya berada dalam din Islam itulah yang selamat ya. Orang-orang yang tidak berada dalam din Islam itu tidak akan selamat meskipun dia mempunyai kebaikan-kebaikan yang luar biasa ya. Misalnya Steve Jobs yang merupakan kebaikan yang luar biasa sehingga ada komputer di setiap rumah, itu kan kebaikan kan luar biasa, yang memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Bayangkan kalau kita nggak punya komputer atau laptop ya, dengan masa pandemi COVID semacam ini, wah bisa betul-betul ambruk ya semua dunia ranah pendidikan ya, karena kebaikannya si Steve Jobs lah, itulah kita mendapatkan kesempatan untuk pendidikan seperti ini. Tapi karena beliau tidak dalam naungan Islam ya, ketika dia meninggal ya, maka semua amal perbuatan kebaikan itu ibarat seperti debu ya. Mungkin contoh-contoh yang lain banyak ya, banyak sekali ya. Bahkan mereka mereka kebaikannya mungkin jauh lebih baik dibanding kita ya. Ya, misalnya ya banyak banget ya. Misalnya yang mendirikan Borobudur ya, raja yang mendirikan Borobudur ya, untuk mempersembahkan menyembah Sri Buddha Gautama. Borobudur kan bermanfaat untuk Indonesia ya, betapa sudah mendatangkan devisa dolar yang luar biasa ya, karena banyaknya turis kalau datang ke Jogja itu nggak mungkin nggak datang ke Borobudur ya, ataupun ke Prambanan, nggak mungkin ya, itu selalu pengennya ke situ karena itu adalah pusat wisata yang terbesar untuk agama Buddha dan kemudian Hindu untuk Prambanan. Itu mereka kebaikan si raja itu udah luar biasa. Mungkin kita nggak bisa bikin Borobudur, kita nggak bisa bikin Prambanan seperti itu. Kita mungkin kebaikannya apa ya, nggak ada ya, mungkin hanya mendapatkan nilai A di dalam setiap blok, belum apa-apa. Tetapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang Islam itu tidak akan mendapatkan kemanfaatan buat dia ya, karena sudah ditegaskan bahwa din itu memang dari saat awal satu ya, hanya orang-orang yang berada dalam din Islam, yang beragama Islam, itulah yang selamat begitu ya, itulah yang selamat ya. Nah, berarti kita bersyukur sekali ya. Jadi kalau kita bertanya apa karunia yang terbesar dalam kehidupanmu, apakah motor Snoopy? Motor Snoopy bisa hilang, bisa rusak ya. Apakah laptopmu yang Apple? Itu juga bisa rusak ya. Siapa misalnya? Apa kekayaanmu yang saat ini banyak ada ya. SPP, apa bisa bayar SPP, itu karunia, tetapi itu belum seberapa dibandingkan karunia Anda saat ini dalam kondisi beragama Islam. Oke. Jadi kalau ditanya apa karunia tertinggi, terbesar, terhebat yang Anda dapatkan, termasuk yang saya dapatkan, itu satu, yaitu kita berada dalam kondisi dinul Islam. Itu karunia yang luar biasa, yang tidak bisa tergantikan oleh karunia-karunia yang lain. Baik karunia mudah menjadi dokter, karunia menjadi dokter, karunia punya rumah, ya karunia itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibandingkan. Ya. Nah, sayangnya kita merawat karunia itu tidak adil, gitu. Ya tidak adil. Ketika kita merawat karunia Islam hanya biasa aja. Ya.
kita nggak mempunyai keseriusan yang sungguh-sungguh untuk merawat dengan sungguh-sungguh, misalnya dengan pengajian yang rutin, ya, belajar agama Islam yang rutin, ya, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita nggak bersungguh-sungguh untuk itu, ya. Tetapi ketika kita merawat untuk misalnya Anda ingin menjadi dokter, ya, sungguh-sungguhan Anda luar biasa untuk menyiapkan ujian blok, ya, kesusahan Anda luar biasa untuk ya persiapan untuk SOKA misalnya, Anda luar biasa untuk persiapan untuk itu, ya. Tetapi persiapan Anda memperbaiki diri Anda misalnya dengan memakai jilbab yang baik, ya, memakai busana muslimah yang benar, itu sebisanya, ya. Lehernya masih kelihatan, badannya masih kelihatan, bajunya ketat, ya, hanya dipakai mau ketika di UMY, kalau nggak di UMY nggak dipakai, ya. Ya, kalau pergi perempuan laki-laki yang bukan suami istri masih bergoncengan dengan pegangan tangannya, Anda masih terbiasa untuk itu. Padahal itu sebenarnya upaya Anda yang harus Anda lakukan untuk merawat karunia yang lebih besar daripada itu, dibanding merawat karunia yang di luar itu. Ini jadi tidak adil, gitu. Ya, nggak masuk akal, gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal, itu nggak masuk di otak, gitu ya. Ketika nggak logik gitu loh, ya. Tahu ini karunianya luar biasa, karunia dalam dunia Islam itu luar biasa, itu karunia yang luar biasa. Harusnya orang yang pintar, orang yang cerdas itu merawat karunia yang luar biasa itu lebih keras, lebih sungguh-sungguh, lebih hebat, ya, dibandingkan karunia yang mungkin lebih di bawah itu, gitu. Ya. Jadi kadang-kadang nggak masuk akal ya manusia itu dalam mensikapi, ya, derajat karunia yang Anda dapatkan. Nah, kalau Anda sudah memahami tadi, ya, bahwa ternyata dunia Islam itu adalah karunia yang luar biasa hebatnya yang harus Anda jaga, maka yang ada dalam diri Anda akan damai. Ya, dunia itu hanya sementara. Ya, dunia itu seperti orang singgah saja sebentar, ya, begitu, ya, sebentar. Ibaratnya kalau dibuatkan matematika, ya, dunia itu ibaratnya perbandingannya ada 1 per tak terhingga. Oke. Nah, akhirat itu perbandingan dalam matematika yaitu tak terhingga. Coba Anda bandingkan tak terhingga dibanding 1 per tak terhingga. Luar biasa kan, Dek? Maka Anda akan damai bahwa ternyata hidup ini adalah untuk beribadah. Jadi ketika Anda belajar sungguh-sungguh untuk SOKA, niatkan itu untuk ibadah. Sama pentingnya dengan ketika Anda sholat. Sama pentingnya ketika Anda memakai busana muslimah dengan baik. Sama pentingnya dibanding Anda untuk ngaji. Jadi yang adil dalam mensikapi waktu, energi, konsentrasi, perhatian, dan sebagainya. Oke, saya juga seperti itu, Dik. Ya, saya merasakan dulu waktu SMA, saya sungguh-sungguh untuk selalu mendapatkan peringkat yang tinggi, 15 orang. Waktu itu hanya SMA 1 dan SMA 3 yang bisa masuk ke kedokteran di UGM. Itu paling cuma 2 orang. Saya sungguh-sungguh untuk persiapan itu, ya, sehingga saya bisa mendapatkan masuk di kedokteran UGM tanpa tes. Tapi ketika saya masuk di kedokteran UGM, saya bersungguh-sungguh betul. Saya menang untuk timnas dan dapat 1 juara nasional. Yang saat ini namanya PKM, ya. Pada waktu dulu namanya Pimnas, ya, LKIP. Ya. Nah, saya sungguh-sungguh itu. Kenapa saya tidak sungguh-sungguh untuk ngaji? Kalau memang saya sungguh-sungguh untuk masuk di kedokteran, saya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan juara 1 nasional, ya, dengan nilai yang tinggi di kedokteran. Kenapa saya juga nggak sungguh-sungguh untuk belajar agama Islam? Kenapa saya nggak sungguh-sungguh untuk memakai jilbab yang baik? Gitu. Jadi saya harus sama-sama sungguh-sungguhnya. Gitu. Jadi saya harus adil. Gitu.
ya. Jadi saya mengatakan ini enggak kabur maktan indallahi ya. Saya belajar juga sungguh-sungguh untuk itu sampai sekarang. Oke, nah kalau kita juga memahami masa seperti itu, maka kita akan mendapat kesejahteraan, ya. Karena surga itu adalah jannah yang balasan yang jauh luar biasa dibandingkan balasan yang neraka. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ya, dinul Islam itu ibaratnya seperti bangunan. Ya, ada fondasinya, ya, ada rumahnya, badannya, yaitu ibadahnya, lalu atapnya, yaitu kesungguhan atau jihad untuk melindungi bangunan yang ada. Ya, nah mungkin bisa kita bandingkan juga ibaratnya seperti pohon, ya, yang akarnya menghujam ke bawah dengan supaya batangnya itu kokoh. Nah, di mana akar itu apa? Akidah. Kalau akidahnya baik, akidahnya kuat, ya, akidahnya dipelihara dengan sungguh-sungguh, ya, maka batang yang ada itu menjadi kokoh pula, menjadi kuat pula, tidak rapuh. Supaya apa? Supaya menghasilkan daun-daun yang lebat, ya, buah-buah yang manis, buah-buah yang bagus, yang berkualitas, di mana buah-buah itu adalah akhlaknya yang bisa bermanfaat ke orang lain. Di mana pohon-pohon itu akan menghasilkan daun yang lebat, yang rindang, sehingga orang bisa bernaung di bawahnya dengan nyaman. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, akidahnya harus baik. Akidahnya apa? Kalimat syahadat, tiada ilah selain Allah, dan Muhammad sebagai utusan Allah. Tiada ilah, tidak ada yang dicintai selain Allah. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Tidak ada yang diikuti selain Allah. Ya. Sehingga kalau tidak ada yang takuti oleh selain Allah, maka kita menjadi orang yang kita kerjakan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Begitu. Ya. Jadi misalnya ketika dulu lulus kedokteran, kita tawari bisa di rumah sakit Bethesda karena kebetulan direkturnya adalah teman dari ibu. Tapi saya harus lepas jilbab kalau bekerja di Bethesda. Nah, kalau kita mengikuti karena Allah, maka ngapain harus bekerja di tempat yang besar, tetapi kemudian harus melepaskan jilbab. Nah, karena kita hidup karena perintah Allah, maka tentu tidak kita kerjakan. Ya, tentu itu tidak kerjakan. Tidak mungkin saya bekerja di tempat yang besar, yang hebat, tapi harus melepas jilbab. Ya, karena melepas jilbab itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Dan memakai jilbab itu merupakan hal yang dicintai oleh Allah. Dan itu harus diutamakan. Karena cinta itu ada marotipnya, ada tahapannya. Ya, tahapan tertinggi yaitu cinta pada Allah. Kalaupun kita mencintai manusia, mencintai orang tua, itu karena Allah. Kalau kita mencintai suami atau pasangan kita, itu karena Allah. Jadi aneh kalau misalnya menikah dengan orang yang bukan agama Islam. Karena ketika dia mencintai pasangan, itu harusnya karena Allah. Allah benci pernikahan yang seperti itu. Begitu. Itu contohnya. Cara penempatan cinta. Ya. Kalau misalnya, aku mau pacaran, aku mencintai dirinya. Ditempatkan dulu, apakah Allah mencintai hal seperti itu? Apakah Allah mencintai pacaran yang semacam itu? Allah membenci hal itu. Karena berdua, berkholwat, dan sebagainya, maka ketiganya adalah syaitan. Ya, itu bukan hubungan yang diridhoi oleh Allah. Maka kita lakukan hubungan yang sesuai yang diridhoi oleh Allah. Begitu. Ya. Jadi penempatan dua kalimat syahadat yang kokoh, ya, itu menjadikan batang itu menjadi kokoh. Termasuk kita mengikuti sunnah Rasul, ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu, apakah itu dilakukan oleh Rasulullah? Kalau iya, itu kita ikuti. Kalau tidak, kita jauhi. Gitu. Ya. Jadi inilah dasar, ya. Sehingga akar itu kokoh, fondasi itu kokoh. Ya, supaya batangnya tegak, supaya Anda bisa mendapatkan buah yang ranum, yang akhlaknya yang baik, sehingga
menyenangkan oleh orang, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak, wah dia kalau datang semua jadi rusak. Itu berarti sudah merupakan akhlak yang tidak baik pula yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya atap ya, atap itu berarti seperti sesuatu yang melindungi bawahnya, sehingga rumah itu menjadi tetap bagus ya, kokoh ya. Tidak juga kalau atapnya bocor, maka rumah itu akan mudah rusak. Nah, atap itu adalah suatu jihad fisabilillah, kesungguhan ya, kesungguhan untuk melindungi itu ya. Nah, kesungguhan itu apa aja bentuknya ya, tadi motivasi yang kuat ya, kesungguhan yang kokoh ya, untuk bisa mengerjakan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena segala sesuatu itu pasti akan ada godaan ya. Nanti aja lah itu udah godaan. Atau diajak orang ya, ayo gini nggak usah ngikutin tuh, sok suci dan sebagainya. Nah, itu udah merupakan suatu godaan yang harus kita lawan karena kita punya atap yang baik. Yang saya sampaikan tadi ya. Nah, bangunan itu berupa apa aja? Berupa semua. Dari sisi ekonomi misalnya contohnya ya. Bagaimana kita mendapatkan penghasilan yang halal. Budaya juga ya. Kalau budaya itu dari jahiliyah ya tidak perlu kita ikuti ya. Misalnya sekarang wah trennya itu tren yang baju ketat. Nah, apakah itu sesuai dengan budaya Islami? Nah, padahal bangunan itu harus sesuai dengan budaya yang Islami. Karena Islam itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tidak cukup. Ya, maka budaya pun harus Islami. Ya, misalnya memakai baju ya tidak baju yang ketat, ya seperti baju yang seperti kayak telanjang, kayak lemper ya semacam itu. Ya, kayak jilbab tapi pakai celana jin yang perempuannya ya, kayak lemper berjalan ya, ada 2 lemper jalan gitu. Pernah ya seperti itu, banyak beberapa waktu dulu offline. Ya, nah itu tidak benar. Maka budaya bajunya pun ada budaya Islami, begitu. Ya, apapun itu. Ya. Pendidikan juga seperti itu. Kemiliteran juga seperti itu. Politik juga seperti itu. Misalnya memilih pimpinan. Maka pimpinan yang harus orang yang memang Islami, yang sholatnya 5 waktu, yang mengajak kebaikan, yang tidak mengajak ke hal-hal yang buruk, ya. Yang malah mengusur atau membunuh ulamanya. Ya, kita harus memilih pimpinan yang benar. Ketika kita memilih pimpinan benar, itu dalam rangka untuk melaksanakan sistem yang Islami, yang itu ada perintah Allah, yang itu ada bagian dari Islam. Jadi bukan berarti itu kan bukan hal yang penting, ya, itu kan bukan sholat, zakat, puasa dan haji. Enggak, itu bagian dalam bangunan Islam. Ya, jadi ketika hal-hal yang seperti ini itu penting sekali, lengkap ya. Politiknya harus Islam, ekonominya harus Islam, dalam bersosial juga, budaya juga, berpendidikan juga, militernya juga, alatnya juga dan sebagainya. Itu harus tegak dalam rukun Islam tadi. Ya. Nah, kemudian pemompangnya apa? Atau atapnya apa? Ya tadi, jihad untuk bersungguh-sungguh apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita harus selalu mengajak kebaikan. Ketika orang tidak melakukan kebaikan, kita harus ikut mengajak. Kita tidak bisa mengatakan, itu kan tugasnya ulama. Berbeda. Dalam Islam, ketika kita paham satu ayat, sudah ada kewajiban untuk menyampaikan satu ayat tersebut. Ya, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Padahal setiap orang muslim tahu kan satu ayat. Bismillah kan tahu. Ya. Al-Fatihah malah 5 ayat. Artinya apa? Berarti dia sudah punya kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menolak keburukan. Jadi ketika ada orang melakukan keburukan, Anda harus ingatkan. Ya, tidak diam. Ya, tidak diam. Jadi ketika misalnya orang tua ya melakukan keburukan, kita harus mengingatkan. Ya, atau saudara kita melakukan keburukan, kita ingatkan. Itu kewajiban kita. Ketika kita ingatkan, mereka nggak ikutin nih dok. Nah, itu di luar kemampuanmu.
Minimal kita sudah mengingatkan. Ketika dia tidak mengikuti, it is not your job, bukan kewajibanmu. Begitu. Karena memang Allah lah yang memiliki hati seseorang. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita menjadi orang yang paham dengan kebaikan, tahu kebenaran. Begitu. Ya, kita punya furqan, kita punya pembeda. Ya, jadi itu ya pentingnya. Jadi kita harus saling saling mengingatkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat karakteristik Islam. Ya. Karakteristik Islam di sini ada beberapa ya. Jadi kita lihat pertama yaitu bersifat urbaniyah. Ya. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rubani. Ya. Bima kuntum tu'alima kitab wa bima kuntum tatrusun. Di surat Ali Imran ayat 79. Ya. Jadi pengertiannya adalah orang-orang yang selalu mempelajari Alkitabnya. Ya. Orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang selalu belajar tentang keislaman. Ya. Kemudian bima kuntum tatrusun, dan kemudian menyampaikannya. Ya. Anda sendiri paham ya, kalau dalam PBL atau Anda tutorial itu Anda akan paham bila apa? Bila Anda menyampaikan kan, kalau hanya baca nggak menyampaikan kan nggak paham, ya nggak ingat, akan mudah lupa. Akan mudah ingat bila Anda menyampaikan. Ya, menyampaikannya saat di tutorial. Nah, sama, kemudian seperti itu juga. Anda belajar, kemudian Anda juga menyampaikan. Caranya bisa Anda mengingatkan ketika ada orang yang melakukan ketidakbenaran. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh rubaniyah ya untuk ini. Yang ini Anda bisa baca sendiri yang di sini. Oke, nah apa dampaknya? Ya, ketika kita tadi melakukan selalu belajar tentang materi ataupun ilmu ya tadi yang dalam Al-Quran tadi Anda belajar tentang tafsir Al-Quran, Anda belajar masalah sirah ya nabawiyah dan sebagainya, maka yang akhirnya Anda akan memahami tentang tujuan keberadaan manusia, mengapa kok manusia itu diciptakan. Ya, Anda akan paham di situ. Ya, ternyata memang kita itu sebenarnya sedang diuji. Ya, manusia itu sedang dalam ujian. Kita hidup itu sebenarnya dalam kondisi ujian. Ya, kalau Anda di kedokteran ujiannya paling mini quiz, kok paling ya. Kalau saya sih suka ujian sih soalnya. Ya, ujian itu seperti ibaratnya seperti kesempatan kita mengaktualisasi diri. Ya. Anda kan misalnya seminggu mini quiz seminggu sekali, ya kan Dek? EB-nya satu blok sekali, tambah sekarang suka, ya. Nah, tapi manusia itu ujian itu setiap saat. Anda paham, ingat, sadar nggak Anda itu ujiannya setiap saat? Setiap saat, Dek. Ya, misalnya contohnya ya ini aja sederhana tadi. Saya ingat ngajar atau enggak, itu ujian, ya. Ya, padahal udah kasih tugas, ya. Dok, ngajar jam segini. Kalau misalnya saya pas nggak ngajar itu berat. Saya sudah mengingatkan, saya sudah minta izin untuk ganti jadwal. Nah, tapi kalau saya tahu maka saya akan tepat untuk masih kuliah. Ya, misalnya contoh sekali juga ya, mengingatkan anak ya tadi. Saya mengingatkan anak untuk bersih kamar. Ya. Ini sebagai ujian. Kalau saya nggak ingatkan, sebenarnya kan bisa. Ya, tapi saya memilih untuk mengingatkan supaya saya mendapatkan pahala kebaikan. Ya, misalnya Anda juga mau apalagi pakai jilbab atau tidak ya keluar ya. Oh, Anda pakai jilbab berarti Anda lolos ujian. Oh, Anda keluar, nggak ke UMY kok, nggak usah pakai jilbab aja dah. Nah, berarti Anda nggak lolos ujian. Gitu. Dan itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid di samping kanan kiri kita. Oh, dia lolos ujian. Dia pakai jilbab ketika keluar. Oh, dia melakukan dosa besar. Keluar rumah nggak pakai jilbab dengan alasan karena nggak ke UMY. Catat oleh malaikat itu. Anda nggak lolos ujian. Terus catatan itu sangat bagus, sih. Sangat lengkap. Ya, beda dengan catatan Anda oleh sekretaris tutorial. Ya, lebih lengkap catatannya raqib dan atid. Karena nanti dalam akhirat catatan itu akan diperlihatkan ke kita. Ini catatan kebaikanmu, ini catatan keburukanmu, lengkap semuanya, sedetail-detailnya. Itu catatan terhebat yang pernah Anda bisa pernah temui.
Itu nanti di akhir nanti. Ketika hari pembalasan itu tiba. Ya, kita nggak perlu menantang kapan itu. Tapi hari pembalasan itu pasti akan tiba. Dan catatan itu ada. Dan kita tuh ujian setiap saat. Setiap saat. Ya, setiap detik. Gitu. Ya, kemudian ketika kita dampak robannya yang lain, ya, kalau kita belajar ya tentang dunia Islam, maka kita akan mendapatkan petunjuk untuk menuju fitrah. Mengapa? Karena kita nanti akan kembali. Setiap manusia itu akan kembali. Kembali kemana? Kembali ke yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Kita akan kembali ke Allah untuk bertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Dan fitrahnya ketika manusia lahir, ya, bahkan sebelum dia lahir cengir, itu fitrahnya sebenarnya sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Baik bila ibunya Nasrani pun, ya, meskipun ibunya Nasrani pun, si janin dalam kandungan ketika trimester kedua ketiga, ketika sudah ditiupkan ruh, itu sudah melakukan perjanjian pada Allah. Ya Allah, engkaulah penciptaku, engkaulah pemberi rezekiku. Itu sudah melakukan perjanjian. Nah, kalau kemudian lahir, itu lahirnya fitrahnya Islam. Orang tuanya lah, lingkungannya lah yang membuat orang bayi Islam itu berubah menjadi agama yang berbeda macam-macam. Kita beruntung punya orang tua Muslim, sehingga kita nggak perlu berkeras untuk mencari fitrahnya. Ya, saya pernah di Taiwan itu, ya, betapa berat sekali ketika berdiskusi dengan mereka yang tidak punya agama. Kan orang Taiwan itu sebagian besar nggak punya agama di Taiwan itu. Sebagian besar. Kalaupun Anda lihat, tuh kayaknya Buddha ya, kayaknya Nasrani enggak. Mereka aslinya itu agama bisa banyak. Ya. Jadi kalau berdoa mereka kadang-kadang bisa dikuil. Saya pernah berbincang dengan teman-teman, dia itu agamanya Nasrani, tapi dia dikuil juga bisa berdoa. Kamu ya, kamu kan Nasrani, kenapa kamu berdoa di kuil? Ya nggak apa-apa, gitu ya. Di mana aja. Yang penting kan saya berdoa. Kasihan sekali kan gitu. Ketika saya berdiskusi untuk mengajarkan, sulit otak mereka untuk nyandak. Gitu ya. Nyandak itu bahasa Indonesianya apa? Nggak dong-dong itu loh. Ya, nggak pinter-pinter, saya juga bingung cara. Mungkin karena saya juga keterbatasan untuk menyampaikan ya. Mereka sulit untuk punya otak abstrak tuh sulit sekali. Jadi mereka tuh ketakutan kalau saya puasa, nanti kamu mati loh, Cik. Gitu. Nggak makan, nanti kamu mati loh. Ini minum loh. Ketika saya tahu saya puasa, ini kalau kamu mati gimana? Nggak ada orang puasa mati. Gitu. Mereka nggak otaknya mereka nggak nyandak ya. Kita tuh bersyukur ya. Kita tuh nggak sejujur mereka. Rata-rata mereka jujur yang di Taiwan tuh. Kita nggak jujur mereka, kita tidak bersuara dengan mereka, tetapi kita punya kecerdasan ya untuk memahami bahwa karena kita lahir dalam kondisi Islam ya. Jadi kalau Anda mempunyai pengalaman tuh akan sadar tuh, wah sulitnya menyadarkan mereka. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi dampak yang lain yaitu melahirkan kebahagiaan, melahirkan ketenangan. Taruhlah ya ketika saya diskusi dengan mereka, taruhlah saya salah ya. Tapi saya kan udah beruntung, saya udah dalam kondisi keislaman. Ya. Kalau Anda gimana? Susah banget untuk menyadarkan. Ya. Kalau misalnya saya keliru untuk itu, kemudian dibandingkan dengan mereka, lebih untung kan kita, gitu ya. Jadi kebaikan tetap sama, ya. Tapi ketika kita sudah mengatakan syahadat, mereka belum mengatakan syahadat. Mereka nanti juga jatuhnya ketika dia kan mikirkannya ini ada namanya reinkarnasi ya. Jadi kalau meninggal kemudian mereka akan memahami mereka itu reinkarnasi itu apa ya? Hidup kembali ya. Dia hidup kembali ke misalnya bisa jadi hidup kembali di anjing atau kucing ya, atau ikan ya seperti itu. Tergantung perbuatan yang baik waktu di dunia. Begitu. Kan kita juga nggak rugi untuk itu memahami itu. Ya, jadi kita bahagia ketika kita memahami masa materi ini.
Ya, ini tujuan yang pertama ya. Dan kemudian pemahaman yang lain yaitu keuntungan kita adalah kita memahami bahwa ya, tujuan utama kita menjadi manusia adalah untuk beribadah pada Allah, untuk menyembah pada Allah. Ya, ya kemudian juga keuntungan yang lain yaitu membebaskan manusia dari penyembahan syahwat dan egoisme. Nah, kondisi saat ini manusia itu lebih berpikir untuk didominasi tentang masalah harta. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang orang bisa melakukan bunuh diri ketika ada permasalahan-permasalahan harta. Atau mungkin kalau di beberapa tempat orang akan bunuh diri kalau tentang masalah ada rasa malu. Ya, malu apa misalnya? Kalau yang di Jepang itu misalnya dia malu tidak mencapai keberhasilan ya, kalau di pelajar dia tidak lulus ya, tidak lulus ujian malu ya, kemudian bunuh diri. Ya. Kemudian kalau di beberapa tempat ya, mungkin di Gunung Kidul ya, itu kalau punya penyakit kronis yang berat ya, karena mereka tidak ingin merugikan atau merepotkan orang lain, kemudian dia bunuh diri. Nah, orang yang paham tentang masalah rohani ya, dia akan menyadari tujuan hidupnya itu apa. Saya ambil contoh misalnya, dia mempunyai penyakit yang kronis. Apakah mereka lebih rugi dibandingkan orang yang tidak sakit kronis? Apa dik jawabannya? Nah, kalau orang Islam, ya, pemahaman dia ketika dia mendapatkan penyakit yang kronis itu apa dik? Mendapatkan apa? Penghapusan dosa. Ya, mendapatkan penghapusan dosa. Jadi ketika dia mendapatkan penghapusan dosa dan dosanya sudah hilang pun dia mendapatkan pahala. Artinya apa? Orang yang punya kronis berarti posisinya bahkan dia bisa lebih beruntung dibandingkan orang, maka tidak akan bunuh diri. Karena Allah ketika menurunkan penyakit kronis itu dan dia menerima kondisi penyakit kronis itu dan dia selalu berbuat kebaikan ketika sedang sakit kronis itu, maka dia akan jauh lebih beruntung karena dia dihapus dosanya, ditambahkan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika dia kembali ke Allah setelah dia mati berikutnya, maka dia dalam kondisi menghadap ke Allah itu amal kebaikannya bertambah luar biasa, dosanya terhapuskan. Itu jauh lebih beruntung dibandingkan tadi orang yang sehat tapi dia tidak menggunakan kesehatannya itu untuk melakukan kebaikan. Kemudian begitu lagi, dia nggak lulus ujian. Itu ujian dunia, begitu. Ya, itu ujian dunia. Misalnya nilai matematikanya rendah, itu ujian dunia. Maka yang harus dilakukan adalah bukan bunuh diri, tapi perbaikan. Karena ujian kan matematika tidak hanya matematika. Orang sukses kan bukan hanya karena lulus matematika, begitu. Orang sukses kan bisa dengan karena hal-hal yang lain, gitu. Ya. Nah ini yang akhirnya menjadikan 3 golongan, ya, 3 hal ini. Nah, ini yang ketiga ini yang kita harapkan untuk menjadi golongan yang ketiga ini yang kita harapkan, ya. Nah kemudian kemanusiaan, ya. Nah di sini dikatakan Islam itu diturunkan untuk seluruh manusia, bukan hanya orang Arab, bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi untuk seluruh manusia. Ya di Eropa, ya di Afrika, dan sebagainya. Jadi Islam itu adalah untuk seluruh manusia, bukan untuk tempat-tempat tertentu, bukan untuk golongan-golongan tertentu, bukan hanya untuk golongan orang menengah ke atas, ya, tapi untuk semua golongan, karena tidak ada pembedaan golongan. Nah ini penghormatan yang saya katakan tadi ya, insaniyah tadi ya, penghormatan Allah bagi manusia, ya, manusia yang sudah menerima tugas dari Allah itu menjadi khalifah fil ard, ya, yang untuk memelihara dunia, memelihara alam semesta. Karena apa? Karena manusia diberikan suatu keistimewaan. Pertama yaitu keistimewaan ruh tadi, ya, kita berada dalam kondisi fitrah,
ya, ketika dia dalam kondisi janin. Ya, kita juga diberikan akal untuk berpikir, ya, kita diberikan hati untuk merasakan, ya, kita diberikan jasad untuk bisa bergerak. Ya, ini beberapa buahnya yang saya sampaikan ya. Ada kebebasan. Nah, berikutnya lagi syamil. Ya, nah penting sekali kita menyadari bahwa kita dalam hidup itu harus syamil, ya, utuh. Ya. Kita tidak hanya berbuat ngaji saja, ya, belajar agama Islam saja, tidak. Tapi kita juga mengerjakan yang lain untuk supaya dunia itu menjadi lebih baik. Ya tadi misalnya, contohnya Anda saat ini belajar kedokteran. Mungkin orang yang tempat yang lain belajar tentang masalah insinyur, atau yang lain belajar masalah perekonomian. Gitu. Jadi sambil menyeluruh, ya, tidak berlebihan dalam satu sisi. Ya, jadi ketika dia bekerja itu karena Allah. Ya, ketika dia baca Al-Quran karena Allah. Ya, ketika dia sholat karena Allah. Seperti itu, ya. Jadi syamil, tidak ada sistem rahib. Oh itu kan tugasnya ulama. Enggak. Itu adalah tugasnya bagi seorang setiap muslim. Ya, ini Rasulullah totalitas manusia itu. Dan dalam semua fase kehidupan, ya, baik remaja, dewasa maupun lansia. Ya, dan segala sektor kehidupan. Nah, ini sambil dalam. Nah, pemahaman ini adalah kita ketika memberikan makanan, ya itu harus utuh sama. Contohnya, saat ini kita hanya mungkin lebih banyak memberikan makanan jasad ya. Kalau makan kita nggak lupa, kalau minum kita nggak lupa. Itu adalah makanan untuk jasad. Nah sekarang apa makanan untuk ruh, untuk hati? Ya, ibadah. Dari sholat, puasa, zakat, doa. Kita cukup memberikan makanan untuk hati kita. Pikiran. Kita harus cukup untuk memberikan pikiran kepada makanan pada pikiran kita. Ya, misalnya tadi belajar, ya, termasuk belajar agama, masuk belajar tentang masalah keislaman, tidak hanya belajar tentang masalah kedokteran. Begitu ya. Oke. Nah, Islam itu mudah. Allah tuh mencintai orang-orang yang melakukan keringanan atau rusuh. Sholat, ya, kita bisa jamak akhir ataupun awal. Sakit, dia nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, kita bisa sholat sambil duduk. Nggak bisa duduk, kita bisa sholat sambil berbaring. Kalau nggak bisa berbaring ya disolatkan. Puasa juga begitu. Ada beberapa banyak kemudahan-kemudahan. Nah, jadi Islam itu mudah, tidak ada kesulitan sedikit pun. Ya, tidak ada kesulitan sedikit pun. Nggak ada air, bisa tayamum. Ya, perjalanan di mobil, di kereta. Untuk wudhu gimana? Apa harus ke toilet di kereta? Nggak perlu. Anda tinggal mengusap debu di depan itu Anda. Anda tinggal menghisap debu di kursi dekat Anda. Udah sholat di situ. Wah, nggak mantep. Allah menyukai orang yang melakukan kemudahan. Allah menyukai. Ya, nggak perlu menunggu nanti kalau udah sampai sana kemudian tak sholat, tidak harus. Dalam perjalanan pun Anda bisa sholat. Tayamum di tempat badan meja sekitar, misalnya di pesawat, ya di depan kursi duduk pesawat itu. Gitu. Ya, mudah. Kemudian adil. Ya. Apakah orang kaya saja yang bisa masuk surga? Tidak. Ya. Wah, dia nggak bisa infak, zakat dan sebagainya. Menerima zakat pun mendapatkan pahala ketika memang dia tidak mampu. Ya. Kemudian melakukan kebaikan sedekah pun tidak harus bentuk barang. Anda melakukan kebaikan, misalnya melakukan baksos, ya, baksos itu merupakan suatu kebaikan, amaliyah yang mendapatkan pahala. Gitu. Ya, Anda membantu orang tua itu juga mendapatkan pahala, amal kebaikan. Ya. Anda membantu orang buta menyeberang,
dan merupakan suatu kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan itu bisa dilakukan di sekitar kita, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Anda senyum, itu sedekah. Ya, jadi tidak hanya bagi orang-orang yang menengah ke atas, ya, tapi seluruhnya adil. Seimbang, sudah sampaikan tadi, seimbang tadi ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman ya seorang muslim tadi ya. Di Islam ada wahyu Allah, dinu Allah yang bersih. Dan ini adalah satu-satunya dinu Allah. Allah tidak akan menerima din selain Islam. Jadi kasihan sekali ya saudara kita yang ada di Nasrani ya. Saya juga selalu mendoakan profesor saya yang bantu saya waktu di Taiwan ya, sehingga punya kesempatan untuk masuk ke din Islam ya. Yang bisa saya lakukan doa itu. Kemarin saya berikan oleh-oleh buku ya tentang masalah keagamaan Islam tapi dalam bentuk bahasa Mandarin ya. Ya ini kita hanya berdoa kan kalau beliau sudah membantu saya dengan sungguh-sungguh ya, sampai saat ini pun ya selalu membantu saya ya untuk melakukan joint riset bersama ya di NCKU Taiwan ya, meskipun dalam posisi pandemi tetap beliau selalu membantu saya ya. Apa saja yang bisa saya bantu tak bantu ya, gitu ya. Jadi ya semoga ya dia akan menerima kebaikan masuk Islam ya. Karena Allah tidak akan bisa menerima din Islam. Jadi mari kita jaga karena Islam itu, mari kita jaga ya. Saya nggak ada apa-apanya dengan profesor saya yang di Taiwan ya. Beliau lebih pintar, lebih rajin ya. Kalau kerja luar biasa beliau itu, luar biasa. Saya bahkan belum apa-apanya, kuku hitam pun belum apa-apanya ya. Ya, tapi karena saya dalam kondisi Islam ya, saya lebih beruntung ya dibandingkan beliau ya. Ya ini bagaimana seseorang itu batal keislaman, yaitu bentuk syirik ya, yang tidak mengkafirkan Islam ya, membenci, bahkan kita mencemooh ya, mencemooh dunia Islam, mencemooh ya, itu pun udah membatalkan keislaman ya, ya mencemooh ya, ikut-ikutan ya, misalnya waktu di Ahok itu ya udah nggak usah, kita pilih aja yang pemimpin yang non Islam ya, kita ikuti aja Ahok. Nah, itu mencemooh ya, ini udah menyimpang ya. Kemudian menolong musyrik memerangi Islam, udah menyimpang ya, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, itu juga menyimpang ya. Semoga kita tidak masuk dalam golongan seperti ini ya. Syirik ya, misalnya mempercayai ramalan ya, ikut labuhan di pantai Gunung Kidul, pantai selatan ya. Nah sekarang sosok pribadi muslim ini terakhir ya, ada 10 parameter ya, untuk menilai pribadi muslim itu ya. Apa aja itu sosoknya ya. Nah ada 10 ya. Akidahnya selamat ya, karena akidahnya merupakan dasar, jadi harus selamat, harus betul-betul 100% sempurna ya. Ibadahnya juga begitu, harus sempurna ya. Akhlaknya terpuji, mandiri dan berpenghasilan, wawasannya luas ya, punya jasad yang kuat ya, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, kemudian teratur dalam semua urusan ya, kemudian mampu untuk mengelola waktunya ya, kemudian bermanfaat bagi orang lain ya. Nah jadi kita lihat, jadi kelurusan akidah ya. Nah kita perlu hati-hati untuk tidak masuk ke hal-hal yang syirik ya. Contohnya apa tadi, bintang ya. Bintangku apa, Sagittarius, Virgo, Leo dan sebagainya. Orang percayai, wah ini hari yang baik itu hari ini ya. Kemudian kita datang ke dukun ya, mempercayai apa yang dia mungkin dengan dukun itu udah melanggar akidah. Nah kita mengikuti ibadah ya, jadi mengucapkan Natal ya, itu berarti mengakui ya bahwa Yesus Tuhan, ada Tuhan selain Allah. Karena apa? Karena ucapan Natal itu ucapan kita mempercayai ya, mempercayai bahwa Isa itu adalah Tuhan. Jadi haram bagi kita untuk mengucapkan Natal. Nah, kalau tahun baru sih nggak apa-apa ya, tapi kalau Natal itu haram ya, jadi adik-adik nggak boleh ikut-ikutan untuk itu
Ya, hati-hati. Ya. Kok wah itu tidak toleran. Justru itu toleran. Karena kita menghargai bagi orang non-muslim untuk mengucapkan Natal. Dipersilahkan. Tapi aturan untuk tidak mengucapkan Natal itu hanya berlaku bagi orang yang menyebut dirinya orang Islam. Gitu. Ya. Kita juga tidak meminta mereka untuk mengucapkan yang lain-lain untuk yang dalam aturan-aturan Islam. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itulah karakter dari toleransi. Ya, kita tidak boleh mengganggu rumah-rumah ibadah mereka. Bahkan dalam peperangan itu kita tidak diperbolehkan untuk merusak rumah peribadatan mereka. Sebenarnya perang itu, apalagi nggak perang. Jadi seperti ngebom gereja, itu dosa besar. Ya, itu dosa besar. Tidak dilakukan oleh orang Islam. Ya, ngebom gereja, kuil, ya, itu dosa besar, itu haram hukumnya. Ya, jadi toleransi itu begitu. Ya, kemudian ibadahnya benar. Seperti wah kalau puasa mutah itu bagus ya, tidak ada dalam sunnah Rasulullah. Maka itu tidak benar. So, tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah, tidak benar. Kita lakukan puasa sesuai dengan aturan. Ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ramadan, seperti itu. Ya, dan sebagainya. Ya, jadi ini ibadahnya pun ibadah yang sesuai dengan syariah Rasulullah. Kemudian akhlaknya terpuji. Ya, tidak sombong. Sombong itu bukan berarti pakai baju yang bagus loh, Dik. Kalau pakai baju memang harusnya malah bagus, ya. Yang rapi, yang baik, ya. Ya. Yang namanya sombong itu bukan memakai sepatu yang bagus, enggak. Sombong itu dua. Satu, meremehkan orang lain. Ya. Meremehkan itu termasuk mencela. Oh, dia itu nggak bisa apa-apa. Coba kalau nggak ada aku, nggak jalan program ini. Baksosnya gagal ini. Nah, itu sombong. Ya, itu karena apa? Meremehkan orang lain. Ya. Jadi mencela itu nggak benar. Karena sudah ada bibit-bibit kesombongan di situ. Apapun alasannya. Jadi kalau Anda di medsos ya, ataupun dimanapun, jangan sampai mencela. Apapun alasannya. Ya, kalaupun Anda memberikan masukan dengan cara yang baik. Ya. Oke. Nah, kemudian sombong yang kedua yaitu menolak kebenaran. Jilbab itu wajib untuk perempuan yang muslim. Ketika Anda menolak itu, berarti itu sudah dalam kriteria sombong. Karena memakai jilbab itu adalah suatu kebenaran. Menolak sholat, masa nggak sholat 5 waktu, berarti sudah sombong. Mengapa? Karena sholat itu merupakan suatu kewajiban 5 waktu yang menjadi kewajiban. Ketika menolak itu, maka itu sudah merupakan kriteria sombong. Jadi ketika kita menolak perintah Allah, itu sebenarnya kita dalam kondisi menolak kebenaran. Ya, nah, kemudian mandiri dalam penghasilan, maksudnya apa? Yaitu tidak boros. Ya, Anda mungkin diberi bulanan oleh orang tua, kerjakan sesuai dengan amanah orang tua. Ya, jadi tidak boros untuk itu. Ya, gemar menabung, ya, membayar zakat dan sebagainya. Ya. Wawasannya luas. Ya. Jadi Anda suka untuk belajar, ya, suka untuk menimba ilmu, suka untuk mencari pemahaman hal-hal baru. Ya. Suka untuk belajar, itu bagian dari wawasan yang luas. Ya. Kemudian fisiknya kuat. Ya. Contohnya itu apa? Tidak merokok. Ya. Nah, kemudian mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika ada godaan teman ya yang berbuat tidak baik, tidak perlu diikuti. Ya, kendalikan hawa nafsu kita. Orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang handal adalah mampu untuk tadi. It is me.
Ya, ada lagunya ya, It is me. Ya. Jadi nggak perlu, Anda harus percaya diri ketika Anda diajak untuk melakukan keburukan, it is me. Saya orang muslim, bahkan ketika diajak bertengkar, kalau pas puasa, saya sedang puasa. Nah, itu. Ya, itu ada lagunya tuh. Ini tahu tak lagunya yang itu yang showman gitu, yang showman ini salah satu dari adegan showman yang pemain sirkus gitu ya. Itu kan lagunya ada tuh It is me. Anda cari di internet ya. Itu bagus tuh lagunya itu. Ya. Jadi orang-orang yang punya kelainan-kelainan fisik ya, itu tidak perlu untuk tidak perlu untuk tidak percaya diri, tetapi harus percaya diri. Kemudian teratur dalam semua urusan. Ya. Oke. Ini mampu untuk mengelola waktunya, ya. Mampu untuk mengelola waktunya, tidak menghambur-hambur waktunya, kebanyakan tidur, ya, kebanyakan ngobrol, kebanyakan jalan-jalan, ya, sehingga nggak siap untuk ujian, nggak siap untuk yang lain, atau waktunya untuk sholat tidak tepat awal waktu, ya. Apalagi sekarang musim pandemi, jadi nggak beraturan waktunya. Itu hati-hati. Anda harus disiplin dan mengenal. Tentunya bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kalau Anda belajar untuk ikut baksos, ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, untuk ikut kegiatan organisasi mahasiswa, ya, itu adalah latihan untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya udah itu aja ya. Anda dah. Oke, ada pertanyaan deh? Oke, kan waktu sudah habis ya. Semoga banyak manfaatnya. Kita tutup dulu ya dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari di sini via